Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Ajeng Prayusti dari akuntansi non-reguler dengan NIM 2202040063 yang akan memaparkan hasil diskusi saya dengan kelompok 3 mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Ya, ini adalah anggota kelompok saya. Yang pertama ada Bapak Teguh, Saudara Firda, Saudara Melvani, dan saya sendiri. Langsung saja mengenai teori permintaan. Teori permintaan menggambarkan berbagai jumlah komoditi yang diminta pada periode dan waktu tertentu. Kemudian, fungsi permintaan merupakan suatu kajian matematis yang dipergunakan untuk analisis perilaku variabel konsumen dan variabel harga. Selanjutnya ada hukum permintaan. Hukum permintaan yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut akan turun. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka permintaan akan barang tersebut akan naik. Fungsi permintaan dapat digambarkan sebagai berikut. P sama dengan fungsi Q, yaitu P sama dengan B dikurangi AQ. Di sini Q merupakan jumlah unit barang yang diminta oleh konsumen. Dan di sebelah kanan merupakan kurva permintaan. Pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Yang pertama, harga barang lain, yaitu dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama, menurut hitungannya, yaitu ada beberapa contoh barang, yaitu barang pengganti atau barang substitusi. Apabila eh, permintaan dari barang misalnya kopi menurun dapat digantikan oleh teh. Kemudian barang pelengkap atau barang komplementer yaitu gula pada teh. Apabila permintaan teh meningkat, tentunya permintaan atas gula juga meningkat karena gula ini merupakan pelengkap dari pembuatan teh. Kemudian barang netral. Barang netral ini adalah eh, tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya. Misal di sini ada beras dengan buku tulis. Selanjutnya ada pendapatan konsumen. Yang kemudian dilanjutkan dengan faktor menurut sifat perubahan permintaan. Yang pertama ada barang inferior. Apabila pendapatan naik, maka permintaannya berkurang. Contohnya di sini adalah ubi kayu akan digantikan dengan beras. Jadi apabila konsumen mendapatkan pendapatannya lebih, tentunya konsumen akan lebih memilih barang dengan harga yang lebih tinggi dan kualitasnya juga lebih baik gitu. Selanjutnya ada barang esensial yaitu perubahan pendapatan tidak mengaruhi. Jadi barang tersebut adalah barang yang dirasa penting. Contohnya di sini sembako. Kemudian ada barang normal. Apabila pendapatan meningkat, permintaannya pun juga ikut meningkat. Contohnya di sini ada alat-alat elektronik, misal handphone, kipas angin, televisi. Selanjutnya ada barang mewah, yaitu dibeli oleh orang berpendapatan menengah sampai atas, contohnya kendaraan bermotor. Selanjutnya ada distribusi pendapatan. Yang pertama, cita rasa atau selera masyarakat. Kemudian jumlah penduduk, ramalan mengenai masa yang akan datang. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Yang pertama ada harga barang lain. Konsumen punya lebih memilih barang dengan fungsi yang sama, tetapi harganya yang lebih murah. Dengan adanya permintaan ini mendorong produsen untuk menaikkan produksi dan penawarannya. Kemudian ada biaya produksi. Kenaikan pengeluaran untuk produksi akan mengurangi keuntungan suatu perusahaan. Sehingga perusahaan akan melakukan efisiensi atau merubah ke jenis usaha lain sehingga dapat mengurangi penawaran. Yang ketiga, ada tujuan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan efek yang berbeda juga pada tingkat produksi. Dengan begitu, penawaran juga akan berbeda sesuai dengan tujuan yang akan dicapai suatu perusahaan. Keempat, teknologi. Penggunaan teknologi yang modern dapat mengaruhi biaya produksi yang semakin minim, namun meningkatkan jumlah produktivitas mutu suatu barang dengan cepat.
sehingga berpengaruh terhadap kenaikan penawarannya pula. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.